Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Nehemia pasal 1 ayat 4-11 demikian. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang telah Kau pesankan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah doa mengubah segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergumulan hidup memang selalu silih berganti. Semua orang mengalaminya. Hanya saja tiap-tiap orang memiliki sikap berbeda atas pergumulan mereka. Sebagian orang segera tertekan dan putus asa, namun sebagian lagi justru semakin mendekat diri kepada Allah melalui kehidupan doa-doa. Itulah orang beriman. Mereka percaya bahwa Allah peduli pada hidup mereka. Allah mendengarkan seruan hati manusia. Ia mampu mengubah keadaan menjadi baik. Ia berkenan campur tangan atas setiap doa. Keyakinan inilah yang membuat orang beriman kembali berdaya menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup mereka. Kita akan belajar dari Nehemia. Ketika Nehemia mendengar tentang keadaan Israel bangsanya yang dalam keadaan sukar dan dalam keadaan tercela, tembok dan gerbang Yerusalem telah hancur, ia menaikkan doa syafaat secara khusus kepada Allah, memohon supaya Tuhan turun tangan demi kota dan penduduk Yerusalem. Nehemia berdoa kepada Tuhan dengan menangis dan berkabung selama beberapa hari. Bahkan ia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah di dalam ayat yang keempat. Ia berdoa dan berpuasa mulai dari bulan Kislev ayat 1 sampai bulan Nisan pada pasal 2 ayat 1. Berarti ia berdoa selama 4 bulan kepada Tuhan dan ia berdoa siang dan malam. Di dalam doanya, Nehemia percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Allah kasih dan pengampun. Nehemia seorang yang sangat mengandalkan doa dalam hidupnya. Nehemia menunjukkan tentang pentingnya pemulihan rohani dan komitmen kepada Allah dan firman-Nya. Dan pemulihan itu diawali dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingatlah, tidak kurang dari 11 kali dikisahkan bagaimana Nehemia memanjatkan doa syafaat kepada Tuhan. Oleh karena itu, selain Daniel dalam kitab Perjanjian Lama, Nehemia contoh teladan tentang doa. Kehidupan Nehemia menjadi bukti bahwa doa mengawali terjadinya pemulihan. Doa awal kehidupan Nehemia dipulihkan.
Dengan melihat kehidupan Nehemia, maka kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan seseorang yang mengandalkan doa kepada Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar. Nehemia seorang pemimpin yang saleh dalam pemerintahan, orang yang bijaksana, berprinsip, berani, integritas tak tercela, iman yang kokoh, belas kasihan bagi orang yang tertindas. Ia seorang yang jujur, rendah hati, bebas dari keserakahan, mengorbankan diri, tidak tercela dalam kedudukan dan kekuasaan. Oleh karena itu, maka dapat kita simpulkan bahwa orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan memiliki kehidupan yang benar dan pengaruh atau dampak yang besar bagi sesamanya, bagi bangsanya, dan bagi kemuliaan Tuhan. Dengan bergantung kepada Tuhan di dalam doa dan memiliki kehidupan yang berdoa, maka visi dan misi dapat dikerjakan dengan benar sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Mari kita menjadi pendoa-pendoa yang dengan sungguh menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini bagi kami. Ajar kami menjadi seorang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami dan tetap senantiasa berseru-seru kepada Tuhan lewat doa kami, karena kami tahu Tuhan mampu mengubah segala keadaan. Tuhan mampu mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin.